Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gaplex in. Iya, kedipnya dua kalau sekarang nggak bisa satu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan video review Xperia XZ3 dari Sony. Bukan Sony ding ya, dari Sony. Jadi HP ini sudah lama sekali di saya ya, dan saya gunakan untuk daily driver karena saya jatuh cinta pada desainnya. Nah, seperti apakah review selama saya menggunakan Sony Xperia XZ3 ini? Langsung kita cekicrot saja. Tapi seperti biasa, kita tidak minum kopi dulu karena sekarang sedang bulan puasa. Oke, langsung kita cekicrot saja yuk. Oke teman-teman, ini dia Sony Xperia XZ3 atau disebut juga XZ3 atau bisa disebut juga XZ3, tergantung bahasa yang Anda pakai. Oke, pertama-tama kita akan bahas desain. Oke, untuk desainnya sendiri ya bisa kita lihat ya, secara garis besar dia masih mewarisi desain dari kakaknya, yakni Xperia XZ2, dimana bisa kita lihat ya, untuk framenya ini ya teman-teman bisa lihat di sini, framenya ini terbuat dari aluminium ya. Untuk framenya ini terbuat dari aluminium, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada apa namanya, port charging ya, sekaligus merangkap juga menjadi port audio dengan USB Type-C converter ya, yang jelas. Jadi di Sony Xperia XZ3 ini sudah tidak menyematkan port jack audio 3.5, jadi harus memakai konverter USB Type-C, atau kalau enggak gitu ya kita bisa memanfaatkan Bluetooth-nya. Kemudian di bagian samping sini, nah ini ada tombol untuk shutter kamera. Terus kemudian di bagian sini ada tombol power dan ini volume up and down, serta di sini bisa kita lihat ada SIM tray. Jadi SIM tray-nya ini seperti khas-khas Sony sebelumnya, dimana kita tidak perlu pakai SIM tray ejector ya, yang kayak pin tusuk gigi itu. Jadi kita bisa langsung buka seperti ini saja. Nah, akan tetapi tetap saja ya mewarisi teknologi. Saya kurang tahu ya apa alasan Sony menyematkan sebuah fitur di mana ketika kita mencabut apa namanya SIM tray seperti ini, dia akan langsung restart. Ini contohnya ini ya, ketika kita buka seperti ini, nah langsung menyalakan ulang dan memulai kembali. Oke, seperti itu. Sambil kita tunggu dia menyala, kita bahas untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sendiri ini terlapisi oleh Gorilla Glass 5. Jadi ini terbuat dari kaca dan terlapisi oleh Gorilla Glass 5. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat ada fingerprint atau tombol sidik atau sidik jari ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada sidik jari yang penempatannya kurang apa ya namanya, kurang strategis lah gitu ya. Karena kalau Anda yang terbiasa atau tidak terbiasa memakai Sony XZ2 ataupun XZ3 ini, Anda pasti akan terkecoh dengan kamera ketika membuka, karena saya sudah mengalaminya. Jadi ketika saya buka, loh kok tidak bisa, saya pikir itu apa namanya, sensornya rusak, sensor fingerprint. Ternyata tangan saya menempati kamera. Jadi yang biasanya kita buka seperti ini, kita harus seperti ini. Jadi posisi tangan kita kurang enak dan kurang nyaman. Entah apa yang merasuki Sony hingga tetap mempertahankan tombol fingerprint di sini ya. Padahal dulu sih Sony menjadi mempopulerkan side fingerprint seperti ini bergabung dengan tombol power seperti yang saat ini sedang ngetren nih ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke bagian layar. Nah, layar display di sini adalah sebuah lompatan besar di keluarga Sony XZ ya. Jadi biasanya kita tahu ya bahwa keluarga Sony XZ itu dulunya pakai IPS LCD. Nah,
di Sony Xperia XZ3 ini sudah melompat memakai layar POLED dengan bentang layar 6 inch dan resolusi Quad HD serta dengan kerapatan 537.1 ppi dengan rasio 18:9. Nah, yang menjadi lompatan besar dari desain layar di sini adalah yakni desain Edge. Ya benar. Jadi desainnya itu mirip seperti keluarga Samsung di seri flagship ya. Jadi desainnya itu melengkung. Ini merupakan satu-satunya di keluarga XZ sebagai seri penutup terakhir di keluarga XZ yang memakai layar lengkung ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, jadi untuk bagian layar ini merupakan poin yang saya sukai, jujur nih ya. Desainnya terkesan mewah, kemudian layarnya ini sudah support HDR dengan BT 2020 serta dia menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5 serta memiliki luminous display. Wow, susah sekali ini ya, di bulan puasa ini agak kaku ya. Terus kemudian pakai X-Reality Engine ya. Untuk warna-warnanya sendiri saya senang sekali dengan tampilan dari display Sony Xperia XZ3 ini ya. Jadi warnanya itu terkesan natural, kemudian juga serasa hidup gitu loh. Oke, terus kemudian salah satu fiturnya juga always on display. Jadi ya benar-benar mirip kayak layar di LG gitu ya, always on display. Nah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke platform. Nah untuk platformnya sendiri, Sony Xperia XZ3 ini diluncurkan dengan awal pertama kali peluncurannya menggunakan Android 9 atau Android Pie, akan tetapi dapat di-upgrade ke Android 10. Kemudian untuk konfigurasi chipsetnya ini dia memakai Snapdragon 845 dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Wah, tapi ya 64GB di tahun 2021 ini menjadi sebuah storage yang standar lah ya, menjadi sebuah standar storage ya di tahun 2021 ini ya. Tapi ya masih cukup. Cuman untuk segi RAM-nya ini yang terkesan kecil lah kalau sekarang ya, paling tidak kita butuh 6GB lah dengan chipset 845-nya ini ya. Kemudian seperti apakah performanya, berapakah nilai Antutunya, dan apakah nyaman memakai Sony Xperia XZ3 ini untuk bermain game? Langsung kita tes saja. Yuk! Nah teman-teman, ini dia ya. Untuk skor Antutunya ini sudah saya tes sebelumnya. Ini saya menggunakan Antutu versi V9.0.3 OB. Jadi jangan di compare dengan Antutu versi 8 ataupun versi 7, akan berbeda sekali. So buat teman-teman yang ingin mengcompare, jadi gunakanlah Antutu yang sama ya. Jadi di sini saya menggunakan Antutu versi 9 dan kita mendapat nilai 371.130 ya, nilai yang cukup tinggi. Akan tetapi memang Antutu versi 9 ini meningkatkan nilai ya. Saya tidak tahu apa yang telah terupdate di sini. Cuman memang jika di versi 8 itu dulu XZ3 itu di kisaran 330 sampai 350-an lah. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita buka AIDA untuk mengetahui berapakah RAM yang tersisa, seperti itu ya, di sistem. Nah ini dia, di sini bisa kita lihat yaitu RAM yang tersisa adalah sebanyak 1440 megabit ya, cukup banyak ya sisanya ya. Namun seperti apakah performanya untuk gaming ini ya, karena kita tahu sendiri bahwa chipsetnya ini chipset flagship gitu loh ya. Jadi kalau rata-rata sih menjatuhkan pilihannya itu karena chipset flagship dan layar. So seperti apakah performanya dalam gaming? Langsung kita cekicrot saja.
Oke teman-teman, pertama yang kita tes adalah game PUBG. Nah, bisa kita lihat di sini ya, nih untuk settingan grafiknya ya, dia bisa berjalan di smooth extreme ya, atau bisa kita aktifkan. Kita coba aktifkan untuk XDR-nya bisa di ultra. Nah, kita coba aja nih ya, XDR ultra. Oke. Nah, ini dia. PUBG Mobile di XDR Ultra. Ya, saya sih sebenarnya bukan gamer PUBG ya, tapi bisa kita lihat di sini sih untuk pergerakannya smooth ya, tidak ada lagging patah-patah seperti itu ya. Tapi ini kita bermainnya masih ya beberapa saat. Kita tidak tahu kalau sudah dimainkan cukup lama nanti. Oke. Langsung saja kita melompat. Mana ini dia? Oh, belum ya. Oke. Kita lompat dan kita skip dulu sampai jatuh ke tanah. Nah, ini dia, kita sudah jatuh ke tanah. Bisa kita lihat di sini tidak ada apa ya namanya, gangguan yang berarti, masih tetap semut-semut aja nih untuk bermain ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Oke. Tidak ada kendala dalam bermain PUBG. So, langsung kita tes ke game yang berat nih. Salah satu game terberat di Play Store. Apalagi kalau bukan GI atau Genshin Impact. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya coba untuk bermain Genshin Impact selama, ya bukan bermain sih sebenarnya, saya biarkan aja tadi selama 10 menit, dan kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk settingan grafiknya saya pakai di, nah itu dia, tertinggi dengan sedikit custom kayaknya ya. Beberapa bagian itu cuma bisa menampilkan grafik tinggi gitu aja ya. Nah, ini sudah mulai terlihat. Nah, itu dia, mulai terlihat. Ini padahal belum banyak NPC loh ya. Nah, itu dia, kayak ngeframe gitu ya. Nah, itu dia. Ini masih belum banyak NPC. Kita coba cari NPC yang lebih banyak ya. Ini dia. Nah, itu sudah mulai terlihat sekali patah-patahnya ya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini nge-freeze sampai seperti itu ya, sampai parah gitu ya. Coba kita turunkan ke settingan semula, atau mungkin kualitas menengah, menengah ya. Oke, kita coba. Oke, ini dia. Nah, masih tetap ada beberapa, oh sudah mulai nyaman ya. Jadi berbeda dengan Sharp Aquos R2 yang masih ya playable lah untuk digunakan. Nah, ini dia. Jadi memang kalau di Sony Xperia itu ada semacam sistem apa ya, thermal engine lah, ini sampai freeze malah ya. Jadi ada sistem thermal engine yang mana sistem itu akan membatasi kemampuan dari chipset itu sendiri, akan menurunkan kemampuan dari chipset itu sendiri apabila chipsetnya itu kepanasan lah pada suhu tertentu seperti itu. Jadi ya ini dia, makanya memang kalau untuk hardcore gaming sudah saya tidak menyarankan, apalagi mereka-mereka yang mungkin mengincar Snapdragon 845 nya untuk bermain GI. Snapdragon 845 di XZ3 itu tidak seperti Snapdragon 845 di Sharp Aquos R2. Jadi memang kayak semacam apa ya, ada pembatasan gitu ya.
Oke, tapi ya untuk menengahnya sih ya bisa, cuman memang terkadang itu bisa sampai freeze. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi meskipun chipsetnya ini kelas flagship, akan tetapi dengan adanya sensor thermal engine itu sendiri seperti menyunat performa dari chipset Snapdragon 845. Akan tetapi sih mungkin maksud Sony di sini adalah untuk memperpanjang umur dari device itu sendiri. Jadi device tidak dipaksa untuk bekerja secara keras atau secara tinggi terus-menerus seperti itu. Oke? Lanjut ke sesi selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ke sesi kamera ya. Untuk kameranya di sini mungkin terkesan tertinggal di tahun 2021 ini atau bahkan di tahun 2018 dulu, di mana Xperia XZ3 ini diluncurkan, itu sudah banyak yang menggunakan konfigurasi dual kamera. Akan tetapi Sony masih kukuh di XZ3 ini menggunakan single kamera, dimana padahal di XZ2 Premium itu sudah pakai dua kamera. Untuk konfigurasi single kameranya di sini Sony menggunakan 19 megapiksel dengan bukaan lensa 2.0 dan dia ada prediktif PDAF dan laser AF. Jadi untuk fokusnya tidak usah diragukan lagi ya, cepat sekali. Kemudian dia dapat merekam video di 4K 30 fps serta 1080 di 60 fps serta 1080 di 30 fps dengan adanya fitur electronic image stabilization. Jadi untuk di 1080 di 30 fps itu fitur ACE-nya menyala. Nah, dan juga bisa merekam video slow-mo di 1080 pixel di 960 fps dan juga ada fitur HDR-nya nih untuk kamera belakangnya. Lanjut ke kamera depan, dia menggunakan single kamera ya, tepatnya di sini posisinya, ini dia kameranya. Nah, itu sensornya naik dari Sony Xperia XZ3. Di sini dia pakai 13 megapiksel dengan bukaan lensa 1,9, sudah mendukung HDR dan dapat merekam video di 1080 di 30 fps dengan zero ACE. Nah, oke teman-teman, untuk mode-mode di kameranya ya seperti kita lihat di sini ya. Untuk foto kita bisa lihat di sini ada potret swafoto, Google Lens ini untuk mencari di web melalui gambar ya. Terus kemudian gerak lambat, manual, efek kreatif, panorama, dan sound foto. Untuk potret swafoto ini ketika teman-teman klik seperti ini langsung dia menggunakan kamera depan. Jadi ini semacam fitur beautification seperti itu ya. Jadi akan terlihat lebih cantik nanti kalau pakai fitur swafoto ini. Jadi sudah seperti HP-HP zaman now lah ya. Terus kemudian untuk kamera, untuk perekamannya sendiri kita bisa lihat di sini resolusi yang bisa direkam yakni di 4K. Kemudian di beberapa resolusi lainnya yaitu Full HD, Full HD, 60 fps, HD dan VGA. Dan di sini ada steady shot ya, seperti ini ya. Akan tetapi kalau untuk ukuran 4K dia standar aja, atau kalau mau dimatikan bisa dimatikan. Kita coba untuk Full HD. Nah, ini dia bisa diaktifkan di pintar. Jadi lebih nanti akan lebih stabil di pengambilan videonya. Nanti bisa kita uji coba ya, tapi itu hanya berlaku di Full HD 30 fps. Nah teman-teman, itu tadi mode-mode di kameranya. Untuk sampelnya ini saya ambil beberapa aja, jadi tidak semua fitur akan saya coba karena akan memperpanjang lama video review ini ya. Jadi bukan video review, nanti jadi film dokumenter. Oke, sekian, langsung kita cekicrot seperti apakah hasil jepretan kamera Xperia XZ3.
perekaman dari kamera depan selfie indoor ya. Bisa teman-teman lihat di sini indoor ya, tapi masih cukup sedikit ada cahaya lah. Ini kalau agak gelap-gelapan seperti ini ya. Nah, ini agak gelap-gelapan ini ya. Sudah menghilang. Nah, ini sudah mulai muncul lagi wajah saya. Teman, ini perekaman Full HD di 30 fps dengan mengaktifkan HDR ya. Jadi ini ada HDR-nya ya. Seperti ini kualitas gambarnya. Ya, bisa teman-teman simpulkan sendiri ya. Ini HDR. Jadi biasanya warnanya itu akan cenderung lebih apa ya, lebih menyala gitu ya daripada mode biasa. Oke. Nah, ini perekaman Full HD di 60 fps dan di sini fitur HDR-nya tidak bisa dinyalakan. Jadi seperti ini ya kualitas gambarnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan kemudian dibandingkan dengan yang tadi, yang HDR ya, ini ya. Gambar bunganya di lokasi yang sama. Oke. Nah, oke teman-teman, ini perekaman Full HD 30 fps dengan menggunakan steady shot aktif pintar. Ini saya coba buat lari. Ya, ini coba buat soundtrack gambar. Gambar maksudnya bunga-bunga di siang hari. Oke, seperti itu ya gambarannya, steady shotnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah perekaman 4K di 30 fps. Dan sebelum merekam tadi kita sudah diperingatkan bahwa jika suhu perangkat naik maka perekaman akan ditutup secara otomatis dan videonya tersimpan, cuman perekamannya tiba-tiba dimatikan ya. Ini 4K, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, gambar bunganya. Nah, itu dia. Sampai detik ini masih belum. Kita coba sampai berapa lama dia memunculkan peringatan ya. Oke, sampai 1 menit video berjalan masih belum terlihat ada tanda-tanda suhu meningkat. Lanjut kita ke video slow mo. Nah, oke teman-teman, untuk speaker atau sound di sini dia sudah memakai stereo speaker dengan dynamic vibration system. Wah, seperti apakah kualitas sound sistemnya? Bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Mungkin bisa kita dekatkan. Nah, untuk kualitas speaker stereonya sendiri saya acungi jempol 5 ya. Memang benar-benar mantap dan apa ya, ada peningkatan atau upgrade dari Xperia XZ2 ke Xperia XZ3 ini ya. Dan memang komposisi suaranya baik speaker bawah atau atas, jadi speakernya itu ada di bagian sini dan di sini itu sama-sama mengeluarkan suara yang balance ya. Artinya sama, tidak ada apa ya, perbedaan antara speaker bawah atau atasnya. So kualitas speakernya good sekali. Oke, lanjut ke fitur-fitur selanjutnya ya.
Nah, untuk di communication, ya di sini bisa kita lihat ya, ini Sony Xperia Z3 ini sudah menggunakan WiFi dual band, yakni dia bisa support WiFi ya, bisa kita lihat di spektrum 2,4 serta spektrum 5GZ. Kemudian untuk Bluetoothnya dia pakai 5.0, GPS jelas ada, dan NFC ya. Di sini bisa kita lihat ada logo NFC dan memang ada NFC-nya ya. Untuk radio tidak ada, tidak seperti HP-HP keluaran Xiaomi yang sampai detik ini masih ada FM radio dan juga infrarednya. Di sini tidak ada. Untuk USB-nya sendiri di sini USB Type-C versi 3.0 dan dia support USB on the go. Jelas ini fleksibel gitu loh ya. Oke, lanjut ke fitur-fitur lainnya, yakni untuk fitur yang utama di keluarga flagship Sony, yaitu salah satunya adalah IP68 ya. Jadi HP ini apabila kondisi normal nih ya, dia masih pressure up, sensornya dia mendukung fitur IP68 di mana dia bisa diajak menyelam di kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit. Tapi karena ini adalah unit second dan berumur kurang lebih sudah 3 tahunan, saya sangat tidak menyarankan walaupun masih pressure up nih. Oke, untuk sensor-sensornya lengkap sekali di sini, yakni terdiri dari fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, barometer, kompas, dan color spectrum. Oke, lanjut. Oke teman-teman, lanjut ke baterai ya. Seperti biasa, baterai ini menjadi sebuah pertimbangan mengambil HP-HP dari keluaran Sony ya, terutama Sony Xperia XZ yang terkenal baterainya berkapasitas kecil ya, apalagi sudah berumur 3 tahun. Oke, bisa kita lihat di sini baterainya sendiri dia memakai baterai 3300 mAh untuk spesifikasi yang ditampilkan di GSM Arena. Akan tetapi kalau terbaca di acu baterai dia terbaca 3200 mAh. Kemudian setelah saya gunakan berkali-kali charging dan lain sebagainya, baterai health-nya itu ada di 84%, yakni tepatnya di 2686 mAh. Nah, seperti apakah performa dari baterainya yang tinggal 84% ini sudah saya rekam di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi HP ini benar-benar saya pakai daily driver. Saya install berbagai macam aplikasi di sini yang menunjang untuk kebutuhan saya memang ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Oh, banyak sekali aplikasinya. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk daya tahan baterainya ya. Oh, maaf. Hilang lagi sudah. Nah, ini dia. Jadi pengisian terakhir 18 jam yang lalu dengan penggunaan layar sejak pengisian yaitu 1 jam 36 menit dan dia tersisa 25%. Bagi saya nih yang jarang sekali, bukan jarang lah, kalau dalam pekerjaan saya itu HP itu bukan sebuah alat utama untuk bekerja ya. Jadi ya sesekali saya lihat untuk chatting, untuk browsing dan lain sebagainya, dan mulai kerja sampai pulang itu masih cukup. Jadi seharian itu saya butuh cuma 1 kali charging ya. Terus kemudian ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, jadi 18 jam dan masih tersisa 6 jam. Untuk fiturnya dari baterai ini ada fitur stamina, di mana akan menutup beberapa aplikasi yang membuat pemborosan baterai. Jadi ketika sudah sampai 20% biasanya kita akan diberi sebuah peringatan untuk mengaktifkan stamina mode. Nah, bagaimanakah simulasi untuk bermain gamenya? Nah, untuk skenario gaming sendiri di sini sudah saya coba untuk bermain Genshin Impact. Jadi di sini cuma saya hidupkan, kemudian saya setting grafiknya ke tinggi itu dan saya biarkan seperti itu aja. Dia selama 12 menit pemakaian ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia 12 menit pemakaian dari 100% itu berkurang sebanyak 6% ya. Untuk HP dengan kapasitas baterai 3200 ataupun secara tepatnya yaitu 2600-an mAh ini sudah cukup lah bagi saya.
Oke. Dan seperti apakah kemampuan chargingnya? Chargingnya sendiri di sini dia sudah support fast charging 18 watt dengan USB power delivery 2.0 dan key wireless charging. Nah, seperti apakah kecepatannya bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sini saya mulai charging dia itu di posisi 8% ya. Jadi baterainya tinggal 8%, saya charging mulai pukul 17.31. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Dan dia terisi penuh di pukul 19.58. Ya, ini. Jadi sangat lama sekali ya. Kurang lebih sekitar 2 jam 27 menit. Untuk baterai 2600 mAh itu sangat lama, padahal saya juga menggunakan cas yang punya fitur fast charging 18 watt. Nah, seperti itu. Dan ini saya mematikan fitur charging lamanya ya. Jadi di sini ada proteksi. Jadi benar-benar kalau untuk Sony itu proteksi di baterainya memang apa ya namanya? Lebih lah dia memproteksi baterainya sehingga umur pakai baterainya itu lama. Di sini kita bisa lihat ya untuk perawatan baterai. Nah, ini saya nonaktifkan karena ketika diaktifkan itu akan memperpanjang proses pengisian ya. Jadi tapi juga memperpanjang umur dari baterai. Nah, seperti itu ya teman-teman. So buat teman-teman yang mungkin suka buru-buru dalam mengisi baterai, kayaknya sih menjadi sebuah pertimbangan nih kecepatan chargingnya ya. Di saat tahun 2021 ini hampir semua vendor itu kebut-kebutan dalam menghadirkan charging yang lebih cepat, karena manusia saat ini ya di 2021 ini semakin dinamis dan semakin bergerak ya, banyak bergerak ke sana dan kemari. Oke, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi review yang bisa saya bagikan tentang Sony Xperia XZ3. Kita lanjut ke sesi terakhir, yakni kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya nih. Nah, kelebihan-kelebihan menurut saya ini ya, jadi beda-beda, nanti setiap reviewer pasti punya pandangannya, objektivitasnya masing-masing. Kalau menurut saya kelebihannya yang pertama yakni dari segi desain ya, meskipun masih mirip-mirip dengan kakaknya XZ2, akan tetapi di sini dia sudah lebih elegan dan lebih mewah gitu aja. Yang kedua yakni layarnya yang merupakan penggunaan layar POLED, layar OLED pertama di keluarga XZ ya. Di XZ3 ini jadi dia sudah pakai POLED dengan resolusi Quad HD Plus, yang jelas gambar jadi lebih tajam. Cuman ya itu nanti akan memberikan sedikit pengaruh pada kekurangan nanti yang akan saya sebutkan. Kemudian selanjutnya prosesornya sudah kelas flagship, yaitu Snapdragon 845, yang mana sampai di tahun 2021 ini masih belum bisa dikalahkan oleh kemampuan dari chipset Snapdragon seri 7 ya. Kemudian lanjut ke kamera ya, kameranya ini mungkin masih single ya, akan tetapi kualitasnya itu mampu bersaing dengan kamera-kamera HP zaman now di rentang harga 2 jutaan tapi ya, karena memang ini secondnya sih sekitar 2 jutaan. Kemudian dual speakernya yang mantap banget ini, suaranya balance, treble-nya dapet, terus kemudian bassnya juga dapet. So untuk harga 2 jutaan ya, dibanding dengan HP-HP baru zaman now di 2021 masih belum bisa disaingi lah speakernya, itu menurut saya. Kemudian lanjut ke sertifikasi IP68-nya yang tahan terhadap air. Akan tetapi saya tidak sarankan ya, karena memang dia dikeluarkan dengan fitur IP68, yakni tahan di kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit. Akan tetapi karena HP ini sudah berusia cukup lama lah ya, kurang lebih 3 tahun, saya sangat tidak menyarankan untuk dicelup-celupkan ke air, resiko tanggung sendiri. Karena biasanya mungkin HP-nya masih hidup, kadang bisa menimbulkan kayak ngembun gitu ya di di kameranya, seperti itu.
Terus kemudian sudah support NFC 2 juta. Support NFC di tahun 2021 itu sepertinya belum ada ya. Tapi ya kalau mau naik sedikit di 3 jutaan ada Poco X3 itu tadi. Oke, itu tadi kelebihannya. Lanjut ke kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya teman-teman, selama saya memakai Sony Xperia XZ3, yakni desain fingerprintnya yang sangat tidak strategis ya. Jadi perlu adaptasi ya. Memang bukan sebuah kekurangan yang mutlak menjadi sebuah pertimbangan lah ya. Cuman memang perlu adaptasi lah, kurang lebih ya 1 mingguan baru kita benar-benar pas menempatkan jari kita di fingerprintnya. Kemudian kekurangan yang kedua, yakni sebenarnya ini bukan sebuah kekurangan, maksud Sony itu baik sekali ya, yakni fitur thermal engine. Jadi fitur thermal engine ini akan aktif ketika suhu tertentu. Saya tidak bisa memastikan di suhu berapa ya. Jadi ketika suhu mencapai titik tertentu sesuai dengan perintah dari thermal engine itu tadi, itu akan menurunkan kinerja CPU. Bukan hanya itu, ketika suhu panas juga beberapa fitur di kamera mulai dikurangi seperti itu ya, membawa kekurangan di seri-seri sebelumnya ya. Memang jadi kalau di Sony Xperia itu kalau device ini panas, waktu kita merekam atau kita mengambil gambar, itu biasanya akan dikurangi beberapa fitur kameranya sampai suhu di device ini menjadi stabil. Pada dasarnya itu membuat usia pakai dari device ini lebih panjang. Akan tetapi ya buat gamer nih yang biasanya berlama-lama bermain game sampai HP-nya kayak roti panggang lah ya, itu sangat tidak nyaman sekali. Sementara di brand-brand sebelah, oke, dia mungkin throttling tapi tidak sampai separah yang ada di Sony Xperia XZ3 ini ya. Terus kemudian sebenarnya bisa dimatikan fitur thermal engine ini, akan tetapi butuh akses root. Sedangkan device saya ini Docomo yang sampai sekarang itu belum bisa UBL atau unlock bootloader, yang mana menjadi sebuah syarat untuk kita melakukan full routing ya. Kita full routing, jadi kalau mau full routing itu harus unlock bootloader dulu. Oke, lanjut ke kekurangan selanjutnya, yakni baterai. Ya, baterainya sih sebenarnya kalau zaman-zaman dulu sih oke lah, dia ya rata-rata Snapdragon 845 itu pakai baterai 3000-an mAh kan. Tetapi di tahun 2021 ini sudah ukurannya ya kecil sekali lah, dimana rata-rata baterai sekarang kan 5000 mAh, minimal 4000 mAh seperti itu. Jadi sebenarnya untuk penggunaan seperti saya yang hampir tidak dipakai untuk game ketika saya bekerja daily use, itu ya masih cukup lah. Jadi saya charging 1 kali sampai pekerjaan, karena memang pekerjaan saya tidak dituntut untuk memakai HP secara terus menerus, itu masih cukup. Kemudian kekurangannya dari segi baterai juga kecepatan pengisian ini lama banget ya, bisa bikin ngantuk. Jadi memang biasanya saya itu charging ketika HP sudah benar-benar tidak saya gunakan, ya sudah saya charging gitu aja. Kalau sudah nyampe rumah maksudnya. Kalau masih di tempat kerja sih ya kadang saya charging, kadang enggak. Intinya memang lama lah untuk mencapai 100% gitu ya. Terus kemudian kekurangan yang terakhir ya, ini tidak adanya jack 3,5. Ya memang rata-rata HP flagship saat ini biasanya sudah meninggalkan, tapi kayaknya ada beberapa yang sekarang mulai memunculkan kembali port jack 3.5 sebagai sebuah nilai lebih lah, nilai jual lebih. Malah terpecah. Nah teman-teman, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ3. So buat siapakah sih Sony Xperia XZ3 ini menurut saya? Ya ini buat teman-teman fanboynya Sony yang mendambakan refresh desain, refresh layar, maksudnya refresh desain layar, bisa ambil XZ3 karena memang secara desain dia premium, mewah, serta layar POLED-nya itu memanjakan mata sekali. Dan buat teman-teman yang ya gaming itu hanya untuk sampingan aja. Dan jangan ambil Sony Xperia XZ3 buat teman-teman yang
mungkin mendamakan sebuah prosesor flagship, wah ini sudah pakai 845, jelas ini bisa buat hardcore gaming. Jangan terlalu over expected lah ya di prosesornya, karena memang ada sebuah fitur yakni thermal engine yang bisa menyunat performa. Jadi buat teman-teman yang benar-benar hardcore gaming, apalagi pemain Genshin Impact, saya tidak sarankan, kecuali teman-teman mau bermain di bukan resolusi ya, di kualitas lowest ya, karena memang selain ada thermal engine tadi, resolusi Quad XD nya itu juga ikut membebani CPU hingga akhirnya sering terjadi frame drop. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video review dari saya yang seperti kayak film dokumenter ini, sudah lama banget ini ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video-video review selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai bolong lah ya kalau bisa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.